Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih untuk teman-teman nih yang udah join live bareng kami di Brand Berbicara bersama OKB Galeri dan juga Ultra Champ. Nah, di sini selama satu jam ke depan nanti saya bakalan bersama dengan salah satu produk expert di Ultra Champ untuk menerangkan nih ada produk-produk apa aja yang ada di Ultra Champ. Nah, di sini saya nggak sendirian. Di sini saya akan bersama dengan Mas Imam selaku produk expert di Ultra Champ. Oke, selamat siang Mas Imam. Halo. Oke. Di sini Mas Imam akan menjelaskan semua produk-produk yang ada di Ultra Champ nih, mulai dari waterproofing, flooring dan lain-lainnya. Nanti selama satu jam ke depan di sini bakalan ada beberapa pertanyaan nih dari saya sendiri dan juga nanti mungkin dari teman-teman bakalan nanya mengenai produk-produk yang ada di Ultra Champ gitu. Dan sebelum saya mulai di sini, saya akan menginfokan kalau nanti bakalan ada giveaway nih Mas, giveaway Oke. dari Ultra Champ dan OKB Galeri. Jadi tolong silakan buat teman-teman yang mau tanya-tanya langsung aja chat di kolom komentar OKB Galeri karena nanti bakalan ada giveaway di akhir session. Oke. Langsung aja nih Mas ya, kita Boleh. masuk ke sesi sesi ngobrol-ngobrolnya. Ya. Mas Imam, saya mau tahu sih untuk dari Ultra Champ sendiri sebenarnya tuh histori yang melatar belakangin adanya Ultra Champ di Indonesia itu apa? Karena yang saya tahu kalau Ultra Champ ini produk asli Indonesia ya, brand asli Indonesia. Ya, Jadi betul. lokal brand, bukan dari luar dan Mhm. juga yang buat tuh ya orang-orang Indonesia itu sendiri gitu kan. Betul. Boleh dijelasin nggak sih Mas buat histori yang melatar belakangi adanya Ultra Champ ini di Indonesia? Baik, Gitu. oke. Terima kasih. Ultra Champ ini sudah ada dari tahun 2000. Foundernya atau pendirinya adalah namanya Sofyan Susilo. Beliau orang Cirebon, asli Indonesia. Nah, beliau ini kan basicnya dari sipil. Nah, dari sipil tuh ada kebutuhan construction chemical yang kalau dilihat ini produk dalam negerinya kok nggak ada, Iya, adanya dari luar luar, negeri. Oke. entah itu Eropa ataupun Amerika. Nah, yang Indonesia sendiri ada nggak katanya? Ternyata nggak ada. Nah, beliau karena orang asli Indonesia, beliau terpikir untuk kayaknya harus bikin nih. Harus bikin satu perusahaan chemical construction skala nasional, bahkan mimpinya skala internasional dengan nama Ultra Champ. Ya. Kenapa? Ultra itu kan kalau diartikan super gitu Iya, ya, besar luar luar biasa biasa. gitu kan. Champnya dari Chemical. chemical Oke. gitu. Kira-kira gitu historinya, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini Ultra Champ terus berkembang karena dengan kondisi kemarin ada COVID dan lain sebagainya, beberapa kompetitor malah terjun ke bawah. Ultra Champ masih bisa bertahan sampai dengan saat ini. Sampai dengan saat ini ya Mas ya. Bahkan kita berani untuk buka galeri di OKB OKB ini, Galeri. Oke. gitu. Ya. Itu unik sih teman-teman. Kalau misalkan kalian datang nih ke OKB Galeri, kalian bakal nemuin booth Ultra Champ di dalam galeri dan emang boothnya unik banget gitu loh. Jadi kalian nggak cuman kayak belanja-belanja di etalase-etalase aja karena nanti bakalan di display nih semua material-material dari Ultra Champ langsung dan mungkin nanti kalian juga bakalan nggak kebingungan nih kalau misalkan mau beli material-material bangunan seperti apa dan terus tujuan material tersebut untuk apa gitu. Jadi karena di sini semuanya itu bakalan dijelasin secara lengkap gitu. Gitu ya Mas ya Ya, sebenarnya. Oke. Lanjut nih Mas. Saya boleh. mau tanya nih. Gimana? Ini pertanyaan orang awam aja ya. Mm-mm. Kan di sini kan Ultra Champ itu kan bergerak di bidang kimia konstruksi ya. Ya, Kimia konstruksi itu apa sih Mas sebenarnya gitu maksudnya kimia konstruksi gitu. oke. Kalau secara teori, kimia konstruksi adalah material-material yang ada kandungan material kimiawi yang dipakai di dunia konstruksi. Kalau boleh jujur, saya memang sama dari sipil. Memang dari sisi konstruksi ada base. Cuman di pada saat saya kuliah pun itu juga nggak ada tuh pembahasan tentang spesifik ya, Iya. lebih spesifiknya tentang kimia konstruksi. Ini baru saya temukan lebih spesifik ketika saya sudah lulus dari sipil. Oke. Begitu.
Jadi kimia konstruksi ini adalah semua material-material yang dipakai di area konstruksi apapun itu, mau landed, mau high rise atau infrastruktur industrial, itu pasti ada material-material itu. Kebutuhannya ada gitu. Apa sih yang construction chemical yang ultra chem yang lebih spesifiknya adalah waterproofing atau untuk penahan kebocoran, baik untuk bangunan baru ataupun untuk repair. Yang kedua ada lagi untuk perlantaian, ada hardener, ada epoksi dan antistatik. Epoksi antistatik ini adalah satu material yang memang dia untuk mengalirkan arus listrik ke area grounding. Ada juga untuk grouting, itu adalah pengisi celah bangunan. Ada untuk concrete repair, ada curing compound, sealant, bahkan kita juga punya Oke. mortar. Iya. Mortar seperti acian, plester, perekat keramik, nut, dan lain sebagainya. Dan ada satu memang yang terkait dengan jasa, itu adalah aplikasi thermocouple untuk pembacaan suhu Ya. mesh konkrit gitu. Oke. Untuk thermocouple application mungkin nanti bakalan saya tanya juga ya Mas ya. Oke, silakan. Lebih detailnya gimana mengenai jasa thermocouple application itu. Eh, lengkap banget teman-teman. Jadi banyak banget barang-barang atau material-material yang ada di Ultra Chem. Jadi tadi yang seperti Mas Imam sebutkan nanti nggak cuma ada material seperti apa namanya waterproofing atau yang lain. Ada juga apa sealantnya juga ya. Ada Sealantnya, terus kemudian ada mortarnya mortar juga. ada. Ya dan lain-lainnya. Itu nanti kita bisa kupas Siap. semua material produk-produk yang ada di Ultra Chem. Di sini saya mau lanjut lagi Mas menanya Boleh. lagi. Oh ya, sebelum saya tanya nih, buat teman-teman lagi ya, buat teman-teman yang nonton, silahkan tanya atau misalkan silahkan komen. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan mengenai produk-produk Ultra Chem, mau tanya diskonnya atau mungkin mau tanya garansinya atau dan lain-lain, itu silahkan ditanyakan gitu. Karena nanti di sini saya sama Mas Imam bakalan bantu jelaskan pertanyaan-pertanyaan kalian, gitu ya Mas ya. Ya, oke. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya itu eh, tadi Mas mengenai produk-produk Ultrachem gitu Ya. kan. Yang saya tahu tuh secara garis besar kalau Ultrachem itu ya menjual produk waterproofing, kemudian flooring dan lain-lain. Boleh dijelasin nggak sih Mas? Kalau misalkan saya lihat di website tuh mungkin ada waterproofing, flooring, mortir dan juga yang lainnya gitu. Bisa dijelaskan secara gamblang lagi nggak sih Mas untuk produk-produk dari Ultrachem ini apa aja gitu? Oke. Jadi dari waterproofing sendiri, kalau misalkan kita bicara dalam satu rumah itu yang perlu menggunakan area-area anti kebocoran atau anti rembesan. Contohnya, kita mulai dari kalau kita berjalan rumah dari depan sampai ke belakang atau dari bawah sampai ke atas. Saya coba dari depan. Dari depan parkiran mobil itu sudah bisa kita menggunakan flooring seperti hardener ataupun epoksi. Dan itu sudah banyak rumah-rumah yang juga sudah mulai menggunakan material tersebut. Masuk lagi dari lantai terasnya yang nanti kita bisa lihat nih pada saat kita tur di booth kita ada material epoksi yang hasil aplikasinya tuh mirip dengan marmer. Oke. Jadi sebagai alternatif tampilan seperti marmer untuk Oke. area lantainya. Nah, kembali lagi untuk masalah waterproofing dalam satu rumah, habis itu mungkin saya sekalian deh jadi sama Ya, flooring ya oke. atau semuanya dalam Iya, satu bangunan. Jadi iya. ketahuan di mana aja ya. Lalu ada lagi misalkan di depan itu suka ada kolam ikan. Iya, oke. Kolam ikan. Bahkan ada sekarang lebih kepada kolam ikan koi. Iya, Kolam ikan koi itu kenapa harus ada waterproofing supaya airnya nggak rembes terus oke. keluar kan capek juga harus nambah Iya, air padahal nambah kan air terus. harusnya Iya. tetap kan Iya, volume oke. airnya dia cuma muter-muter aja. Iya. Nah, itu ada namanya epoxy coating pada area kolam ikan tersebut. Warnanya boleh rekan-rekan atau sobat Ultracem pilih warnanya. Oke. Jadi tersedia di berbagai warna juga ya, Mas ya? Boleh apa Oke. aja. Umumnya memang pecinta ikan koi biasanya pakai hitam supaya warna ikannya tambah Terekspos ya. kelihatan. Oke. Betul. Iya. Betul. Tuh, oke. Lalu ada lagi misalkan kolam renang. Hmm.
kolam renang kita juga ada material yang cementitious waterproofing. Oke. Kenapa cementitious? Karena finishing setelahnya kan mau dipasang mozaik. Mozaik itu kan ada perekatnya yang Iya. basicnya juga dari semen. Maka waterproofing yang tepatnya adalah cementitious waterproofing. Elongasinya sudah sangat tinggi untuk area ponding. Ada kamar mandi, tempat wudhu, itu juga area-area yang perlu di waterproofing supaya ketika lagi air itu mulai banyak nggak merembes ke bangunan sebelahnya atau ruangan sebelah. Misalnya sebelahnya itu adalah kamar tidur. Ruangan yang kering ya Mas ya. Betul, harusnya kering. Ini nah karena airnya ruangan basah harus di waterproof. Bergeser lagi ada misalnya di bawah itu water tank, Iya. tempat penyimpanan, Penyimpanan air. pembuangan air kotor, penyimpanan air bersih dan lain sebagainya itu juga sama membutuhkan Oke, jadi butuh waterproofing. juga waterproofing ya. Betul, gitu. Em, ada mungkin balkon, atap gitu ya. Itu nanti kita bisa lihat. Saya kasih unjuk waterproofing yang untuk area atap. Oke. Atapnya bisa atap misalkan dak talang. Ada juga yang nanti seperti asbes gini ya. Em, sama begini, ada saya karena pernah gitu ya ke customer, atasnya itu dijadikan taman untuk tanaman sama ada mini golf. Oh, bisa ya Mas ya? Bisa. Tetap itu kan harus ada waterproofnya. Iya. Cuman waterproofing tipenya seperti apa, jenisnya seperti apa gitu kan. Iya. Nah, itu juga ada kita. Nanti boleh kalau mau lebih detail saya akan jelaskan, cuman karena alat peraganya untuk saat ini itu tidak available, nanti bolehlah hubungin ke Ultracem Oke. atau UKB untuk bertanya lebih detail. Ya. Atau silakan datang ke sini. Ya, itu sih datang ke sini buat biar lebih tahu ya Mas ya gimana nanti kalau misalnya kalian bingung-bingung langsung aja tanya gitu ke KB Galeri. Siapa tahu nanti ketemu sama Mas Imam di sini ya Mas ya. Ya, gitu. Itu untuk rumah. High-rise building gimana? Untuk yang misalkan rekan-rekan sobat yang di sini yang join nih, ternyata ada yang dari building management. Itu bangunan kan sudah jadi. Bangunan sudah jadi. Ini materialnya harus untuk perbaikan nih, ada kebocoran. Itu materialnya seperti apa, metode perbaikannya seperti apa. Kita boleh ngobrol-ngobrol di sini. Itu bocor-bocor macam-macam, atapnya, dari silen-silennya, atau bahkan keramik. Nah, atau bahkan misalkan gini, keramiknya kok lagi popping, kenapa bisa popping gitu kan, ngangkat semuanya kan, itu kaitannya dengan mortarnya. Yuk kita ngobrol lah di sini. Karena kita juga punya material yang gini, bosen nih sama keramiknya, mau diganti jadi yang naik level gitu. Tapi gimana caranya supaya nggak usah bongkar, langsung aja kita timpa di atasnya, kita punya materialnya. Namanya material tile on tile. Tile on tile. Tile on tile. Apa tuh Mas tile on tile? Maksudnya jadi keramik yang existing itu nggak usah dibongkar. Kita aplikasiin langsung perekatnya, tempel. Oh, jadi langsung ditempel semacam vinil ya? Gitu. Ya. Semacam vinil. Atau vinil atau apapun itu, langsung. Gitu. Oh, gitu. Jadi gitu teman-teman, buat yang mau tahu lagi, nggak apa-apa, silahkan tanya-tanya aja, komen di kolom komentar karena nanti bakalan aku dan Mas Imam jawab gitu ya. Oke. Lanjut Mas. Ayo lanjut. Jangan lupa kalau misalnya ada yang nanya dan pertanyaan itu menarik, silakan. Saya akan siapkan ada tiga souvenir menarik buat teman-teman yang join di live hari ini. Yang memang pertanyaan ini menarik, ini akan kami kirimkan souvenirnya. Sebutin nama aja, asalnya dari mana, kalau ada perusahaannya atau dari mana, boleh disebutin sama nomor telepon lah buat janjian nanti ini harus kirim kemana gitu. Tuh teman-teman, pokoknya pantengin terus nih live kita karena nanti bakalan ada hadiah nih dari Mas Imam. Pokoknya semua pantengin terus bincang-bincang kita selama nanti sampai sesi acara karena nanti hadiahnya bakalan kita kirimin ke kalian gitu. Oke, ada pertanyaan nih Mas. Dari Angga mungkin.
semua produk Ultracem apakah memang semua buatan lokal, Mas? Oke, Gitu. baik. Memang tidak 100% buatan lokal. Kita masih ada beberapa material yang itu mau tidak mau karena tidak bisa diproduksi dengan kondisi Indonesia, iklim Indonesia. Mau tidak mau harus dari luar. Oke. Tapi kalau dilihat presentase adalah 90% bahkan 95% produknya itu diproduksi di sini. Sisanya memang kita import langsung, Iya, barang jadi, barang jadi. barang jadi. Raw material juga memang masih ada juga beberapa yang harus ambil dari luar. Tapi untuk material yang diproduksi di dalam negeri walaupun dengan raw material dari luar itu sudah kami sertifikasi TKDN-nya dan itu TKDN-nya di atas 50%. Oke. Dan itu sudah harusnya sudah memenuhi standar dari kebutuhan proyek-proyek dari government. Ya. Gitu yang membutuhkan standar Dari TKDN ya, ya, oke. gitu. Tingkat komponen dalam negeri. Ya. Oke. Oke. Thank you pertanyaannya. Oke. Apa ngelanjutin soal pembahasan tadi dari Mas Imam. Di sini aku juga ngeliat nih ada sertifikat Oh ya. pajangan-pajangan nih ya dari Mm-mm. beberapa apa namanya beberapa badan. Kalau Yes. bisa dijelaskan nih Mas ini Boleh. sebenarnya apa nih? Gitu. Boleh. Coba Eh, ambil salah satunya dulu ya. boleh. Ada ISO Green Label sama TKDN boleh. 3. Sama ini. Ya. Sorry. Oke, kita lihat. Ya. Ini yang pertama ada sertifikasi ISO 9001. Jadi sertifikasi yang kaitannya terkait dengan quality management system. Standarnya sudah standar internasional. Oke. Semuanya sudah punya standar ini untuk manajemen sistemnya. Jadi bisa dikatakan kita pun sudah berstandar internasional untuk manajemennya. Manajemen. Oke. Gitu. Then next. Next. Ini juga sama standar internasional yaitu Green Label dari Singapura. Memang hanya negara dari Singapura yang sertifikasinya dipercaya untuk greennya. Jadi kaitan yang untuk kaitan green kita juga sudah ada Green Label dari Singapura. Oke. Dan yang terakhir ini adalah karena kita juga dari lokal dan dengan dukungan presiden kita yang mana mensyaratkan proyek-proyek pemerintah itu gunakanlah produk dalam negeri. Syaratnya adalah memenuhi sertifikasi TKDN tersebut. Nah, kita juga daftarkan dan kita sudah memiliki sertifikat-sertifikat ini. Oke. Gitu. Jadi benar-benar terjamin banget kualitasnya dan juga udah resmi nih dari pemerintah dari Indonesia juga kalau produk dari Ultracem itu tuh emang produk yang berstandar nasional dan juga internasional ya Mas. Yes. Nah, tadi tuh ngomong-ngomong quality. Ngomong-ngomong quality, memang ada beberapa kali apa namanya ya, komennya tidak terlalu positif. Oke. Biasanya produk lokal itu dibandingkan dengan luar itu jauh. Ya. Betul ya? Oke. Nah, Ultracem sudah mengambil standar pengujian dari produknya itu adalah standar internasional. Yang mana kalau teman-teman itu biasanya mereka mengambil standarnya itu adalah ASTM atau American Standard untuk pengujian dari waterproofing dan lain-lainnya. Gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Pokoknya setelah aku perhatikan ya penjelasan dari Mas Imam ini, pokoknya semua produk-produk Ultracem ini emang benar-benar apa ya, berkualitas seperti itu gitu. Jadi banyak banget apa namanya prestasi yang diberikan oleh Ultracem yang didapat dari luar negeri maupun dari Indonesia itu sendiri ya. gitu. Oke, kalau misalkan kalian mau nanya-nanya nih, kayak seperti Mas Angga mungkin itu silakan nanya-nanya. Pokoknya langsung aja komen di kolom komentar karena nanti bakalan dijelaskan oleh Mas Imam ya. Ya. Gitu. Pokoknya kalau misalkan ada yang mau nanya dipersilakan gitu ya, Mas. Oke. Oh ya, ada yang nanya nih dari Amanda_Mashifa 99. Apakah ada produk perekat tile on tile dan waterproofingnya? Oke, ini material yang terpisah atau menjadi satu. Kalau untuk material terpisah, tile on tile kita ada, waterproofnya juga kita punya. Tapi ini material yang terpisah, bukan menjadi dia sudah tile on tile dan juga waterproof gitu. Kalaupun ada, jadi nanti akan 2 material yang teraplikasi di sana. Jadi
waterproof dulu, baru tile on tile-nya yang teraplikasi. Barulah jadi dua-duanya dapat Ya, gitu. jadi hasil akhirnya dari tile on tile-nya ya Mas ya. Betul, betul, Oke, betul, betul. waterproofnya di bagian bawah lapisan bawah. Betul sekali. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Mhm. Buat yang lain juga, kalau mau nanya-nanya, silakan nanti bakalan kita jawab. Nanti bakalan Mas Imam jawab gitu. Iya. Oke, mungkin kita bisa nih Mas tur booth Ultra Champ keliling-keliling, terus apa namanya buat nunjukin nih produk-produk yang tadi Mas Imam sebutin, kayak waterproofing itu apa, flooring, terus Boleh, mortar segala macam itu boleh ya Mas? boleh. Keliling-keliling. Oh, sebelum keliling, saya mau ini ada satu lagi informasi ini juga cukup penting. Ya. Kita lokal, Hmm? tapi kita juga sudah mulai ekspor Oh, keren banget ya. materialnya. Jadi mulai diekspor ke luar Sudah negeri mulai ya? ekspor ke luar negeri. Oke. Sudah mulai dipercaya di luar negeri, jadi sudah mulai expand ke arah sana, sehingga berharap Ultra Champ terus makin besar, walaupun umurnya baru 23 tahun. Oke. Oh, itu keren banget sih bisa sampai ekspor ke luar negeri. Ya, Pokoknya kalian harus datang buat lihat produk-produknya. Terus nanti di sini aku sama Mas Imam juga bakal boleh. keliling. Yuk. Kita bakal nunjukin produk-produk yang ada ya, yang ada di Ultra Champ ini. Yes, Oke, Mas. oke. Kita mulai dari mana nih, Mas? Kita mulai dari sini aja yuk. Oke. Ini gimana kita geser dulu Ya nggak sebentar. apa-apa di sini aja, Mas. Oke ya. Ya. Ini material yang tadi saya bilang adalah untuk lantai yang mirip-mirip dengan marmer. Boleh sobat-sobat lihat sekalian. Oke. Ini adalah material yang gurat-guratannya putih, ada corak-corak hitam. Iya. Ini adalah yang seperti marmer. Iya, kayak efek marmer ya. Bentuknya kayak efek marmer ya. Efek marmer. Terus memang di sini ada perbedaan antara lapisan yang bawah dengan yang atas. Oke. Memang sengaja dibedakan. Dibedakannya adalah gini. Epoksi itu identik dengan licin. Iya. Nah, gimana supaya epoksi itu tidak licin? Kita kasih material tambahan, jadi sehingga dia ini di sini tuh lebih keset dibanding yang ini. Anti-slip ya, Mas. Saya bilang Betul, anti-slip. anti slipnya. Dan ini ada beberapa varian warna, Oke. sehingga nanti sobat-sobat bisa memilih warnanya sesuai dengan keinginannya. Walaupun ya apa namanya pastinya varian warna itu banyak sekali gitu. Misalkan hijau itu aja ada beberapa Pilihan namanya warna beberapa lagi ya. warna Oke. lagi gitu turunannya. Oke. Lebih muda ataupun lebih gelapnya gitu ya. Terus apa namanya untuk motif, kita mungkin bicara motifnya dulu. Motifnya bisa di request nggak atau gimana? Boleh, teman-teman boleh request dulu. Jadi misalkan sobat-sobat sekalian adalah arsitek atau mungkin ada sudah menyewa desainer arsitek untuk mengkonsep model apa coraknya seperti apa. Nanti tinggal request ke kami. Ini model atau motifnya seperti ini. Kami akan ciptakan. Memang mungkin tidak akan 100% mirip, tapi mendekati terhadap motifnya tersebut. Oke. Gitu. Jadi bisa menyesuaikan kemauan customer gitu ya, Mas. Betul. Oke. Betul. Oke, terus masih kaitan dengan epoksi, kita punya namanya epoksi antistatis. Oke. Finishingnya tuh memang hampir sama. Finishingnya hampir sama. Yang membedakan adalah, ada primer. Setelah itu ada konduktif primernya atau tembaga. Tembaga ya? Oh, iya. Tembaga inilah yang nanti akan membuang listriknya ke dalam grounding. Oke. So mungkin saya jelasinnya dari lapisan teratas. Lapisan teratas ini adalah namanya diservatif. Diservatif itu kalau diartikan dia yang nyerap listriknya. Dia akan serap listrik dari permukaan, lalu akan dipindahkan ke area hitam. ISD ini adalah konduktif primernya. Dia yang akan menghantarkan listrik yang sudah diserap ke arah tembaga. Dari tembaga nanti dia buang ke grounding sehingga lantai tersebut harusnya masih ada aliran listrik menjadi nol. Jadi aman banget ya Mas ya? Nggak bakalan ada aliran listrik di permukaannya ya? Betul. Dan itu biasanya area-area server, area-area memang kandungan listriknya tinggi. Gitu. Yang gini dari area epoksi, lalu kita mungkin bergeser ke area sini yang ada mortarnya. Jadi dari misalkan ini ada satu bata ringan, perekatnya kita punya, gitu ya. Ada perekatnya punya, lalu di plester, di waterproofing dulu, gitu kan? Waterproofing dulu, habis itu diaci, dicat.
Gitu. Catnya pun kita punya untuk iya. yang cat waterproof. Jadi diekspos. Jadi ini adalah satu sistem dari sebuah dinding. Oke. Dari dinding, jadi eh, Pas kecuali dipasang ya. pas dipasang dari awal, plesternya ada, perekatnya ada, apa namanya, waterproofing dulu, Iya. aci dan dicat. Dicat gitu. Semua Gitu. produknya itu ada semua ya Mas Ada ya. semua kecuali Kecuali bata ringannya. batanya. Iya. Ini juga Nata juga ada ya produknya ya Mas ya. Ada Oke. gitu. Terus apalagi kita mungkin geser ke sebelah sini, ini ada sebuah marketing tools. Oke. Ini ada material-material gini, misalnya kita ketemu ada keretakan nih dalam Iya. satu beton. Oh, gini ya. Ini Mas ya. Iya, ini setelah kita isi materialnya, eh kelihatan seperti itu memang. Oke. Habis itu mau dicat lagi atau gimana bisa Oke. ketutup. Ini diisi oleh apa Mas? Ini namanya growth EI atau epoxy injeksi. Oke. Jadi dia ngisi dalam celah. Oke, jadi diinjeksi ke dalam celah-celahnya. Iya, bedanya kalau yang sebelah kanannya Oke. ini dia hanya menutup celah luarnya aja, Oh, jadi nggak sampai ke nggak dalam. ke dalam. Kalau yang awal itu sampai ke dalam. Sampai ke dalam. Tekniknya gimana tuh Mas? Cara masukin injeksi. Banyak gravitasi bisa, Oke. pakai mesin bisa, sama disuntik. Oke, Disuntik maksudnya pakai gravitasi itu tinggal ditaruh di Tuang. atas, dituang nanti dia turun sendiri ke Betul. bawah. Oke, baru ada juga pakai suntik, mesin suntiknya, alat suntiknya untuk Alat injeksi suntik. langsung ke bawahnya ya. Bawah gitu. Oke. Terus ini misalnya kita mau ada tambahan apa tulangan di dalam dindingnya, Oke. perekatnya apa, Oh, yaitu betul. ada bone EP namanya. Ini ya Mas Gitu. ya? Iya. Oke, terus ada water stop, ini yang swellable untuk yang mengembang, PVC untuk yang apa namanya dia menahan lajur. Nah, PVC mayoritas itu masih import. Oke. Ultrachem sudah punya mesinnya, jadi produksi di Produksi asli Indonesia. di Indonesia. Yes. Oke, keren banget. Gitu. Oke, water stop itu maksudnya apa sih Mas tujuannya? Water stop itu biasanya dipasang pada sambungan beton, Oke. beton lama ketemu beton baru. Oke. Karena dari beton lama beton baru itu punya celah, Hmm. air tanahnya masuk ke dalam celah situ yang memungkinkan ada bocor. Nah, water stop fungsinya buat nahan. Oke, Airnya. supaya airnya nggak bocor. Betul, Oh. gitu. Ini ada banyak lagi, kita mungkin geser yang Oke, sebelah. kita geser. Nah, yang ini kita contohkan ada satu buah dinding, tadinya retak. Tadinya Mas ini ya? retak, Retak ya? ya, ini retak. Lalu gimana caranya diperbaiki keretakannya? Jadi keretakannya itu material yang tadi, yang epoxy EI itu akan masuk ke dalam nepel-nepel seperti ini Oke. di packernya itu. Jadi Iya. kita Seperti diinjeksi ya Mas ya? suntik betul Diinjeksi ya? diinjeksi. Luarnya bagaimana kita tutup dengan yang ES tadi, Oke. gitu. Berikutnya ini tadinya kan seperti ini ya, apa Ada bolong-bolong kayak jerawat Iya, gitu ya. iya. Oke. Dilapisinnya seperti apa supaya ketutup kayak gini. Ini namanya Crit PM. Crit PM ini untuk menutupi adanya hasil yang tidak maksimal dari pengecorannya. Oke. Gitu. Lebih ditouch up lagi. Oke, jadi ini kelihatan banget nih ya hasil dan juga proses gimana nanti apa namanya perbaikan-perbaikannya gitu. Kalau misalkan ada retak bisa Tuh. nih ditunjuk kalian bisa lihat langsung nih cara proses injeksi Iya. cairannya gitu. Yes. Oke. Terus kita geser lagi. Boleh lanjut lagi Mas? Ini adalah sebuah kolom. Jadi kolom balok yang ternyata secara perhitungan struktur itu terjadi penurunan mutunya. Oke. Daya dukungnya turun, nah ini butuh dinaikkan atau didukung kekuatan kolomnya, baloknya atau strukturnya. Oke. Kita punya CFRP system, jadi carbon fiber wrap. Carbon fiber ya. Ya, dia carbon fiber untuk menambah daya dukung dari bangunan, gitu. Kita geser ke sini. Oke. Ini sebetulnya adalah gambaran kalau misalnya di atap bangunan. Bangunan sobat. Jadi ini ada atapnya seperti ini. Oh, ya. Nah, ini ceritanya air hujan. Ya. Ini ceritanya air hujan ngalir. Karena kan biasanya kan suka ada sambungan, pecah atau gimana. Iya. Ini bisa dirapiin pakai ini. Oke. Warnanya umumnya biasanya ambil warna ini. Karena Warnanya lebih netral. warna netral. Ya, iya. Warna netral, tapi sebenarnya mau warna apa Warna juga apa bisa. aja ada ya Mas ya? Gitu. Oke. Termasuk nanti misalkan di bawahnya itu adalah talang. Oke.
Nah, ada palang itu ya juga menggunakan material yang sama, sejenis gitu. Oh iya. Jadi lebih aman dan juga nggak bakalan bocor-bocor ya Mas ya. Bakal. Nanti Terus bocor-bocor. sealannya juga sama. Silennya juga sama ya. Iya, ini sealannya semua. Ini karena warna putih jadi nggak begitu kelihatan. Jadi Iya. seal antara apa sih namanya Atap. bantalan Oke. bantalan di atap Iya. dengan si gentengnya Iya. atau apa itu dikasih seal Sila. juga. Oke. Itu Betul. juga ada produknya dari Ultracem. Ada Ada tuh teman-teman. lengkap. Oke. Dan Lanjut lagi. agak muter lagi kita ke Ya. sini. Ini tadi yang dijelasin ya Mas ya. Ada Ini water stop stopnya. ini Oke. yang kita produksi sendiri di pabrik kita di Indonesia. Yang mana sebelumnya kita masih impor dan bahkan beberapa kompetitor juga masih berimpor dari luar Ya. barang jadi. Ukurannya ada banyak mulai dari ukuran 150 ya. ya. 150 itu maksudnya 15 cm, Ya ini teman-teman. 20 cm, 25 cm, 32 cm dan lain sebagainya. Oke. Ada yang 2 sisi, ada yang 1 sisi. Ya. Ini tergantung penggunaannya. Kalau mau nanya boleh. Ini kapan dipakainya, areanya seperti apa boleh. Tapi lebih enak datang karena biar bisa lihat langsung Benar-benar. bentukannya seperti apa dan cara pemasangannya. Ya, biar nanti nggak bingung gimana cara masangnya nanti ya Mas ya. Betul. Langsung aja datang ke KB Galeri di Yes, Ultracem, gitu. gitu. Nah, And Mas, ini aku unik sih ini apa ya? unik ya? Iya, ini apa nih? Kayak Oke. kayak mobil-mobilan. Ini buat mobil-mobilan. Enteng nggak? Wah, berat. Berat ya? Berat. Oke. Ini adalah mesin untuk apa namanya penyambungan daripada membran TPO. Ini mungkin nggak kelihatan. Oke. Jadi membran TPO itu kan plastik. Dia biasanya plastik. Di aplikasinya di area atap bangunan. Ini kita lagi banyak jalan dengan proyek-proyek data center. Yang mana penggunaan waterproofing di atapnya itu menggunakan membran tipe TPO ini atau yang plastik PVC. Oke. Nah, itu kan harus dilelehkan. Oh, Dilelehkannya pakai ini. ya, buat ditempel ke Buat ditempel di atas beton, bahkan ya. termasuk Oke. sambungannya, termasuk sambungannya. Oh, jadi ini pakai alat ini ya Mas buat nempel. Betul. Nah, Gitu. Kalau sebelahnya itu material untuk injeksi. Jadi kalau yang tadi tuh ada Oh, ya. dinding yang Ya, apa namanya? retak ya. Betul, harus disuntik menggunakan material Oke, tersebut. ini alatnya teman-teman yang buat injeksi. Kalau Iya. misalkan nanti dinding atau bangunan-bangunan di rumah kalian retak ya. Yes. Oke. Gitu. Ternyata Ultracem juga ngejual nih barang-barang kayak gini untuk apa namanya tools-tools yang bisa kalian pakai buat memperbaikin atau instalasi material-material bangunan di rumah gitu Yes. atau di kebutuhan apa namanya konstruksi kalian gitu ya Mas ya. Betul, betul. Oke. Terus Next, apalagi Mas, bisa kita coba geser ke silen-silennya yuk. Oke. Oke, pertama kita lihat ada Iya. silen untuk misalnya nih. Ini ada kaca, terus ada apa namanya dudukannya, entah Frame-nya itu ya frame-nya, misalnya aluminium, kayu dan lain sebagainya. Butuhkan ada seal di sambungannya untuk dia perlu muai, susut dan sebagainya. Oke. Carilah Ultraseal SS di boot ini untuk mendapatkan silen tersebut. Oke. Gitu. Dijamin kuat ya Mas ya. Ya, Oke. gitu. Ada banyak macam ini ya silen. Ada banyak. juga yang bagian. Iya, ada Robot. PU juga, PU yang silen. Hmm. Yang kalau yang tadi kan lebih ke untuk silikon, Oke. ini yang poliuretannya sama gitu. Kegunaan dan fungsinya Itu untuk kaca juga bisa ya Mas ya. bisa Oke. gitu. Kalau yang ini apa nih Mas? Nice, oke boleh. Ini Terima dia kasih. double nih ya. Dia dua, Ya, ada dua. ada dua, Oke. ada dua. Itu teraplikasinya itu untuk celah nut. Nut sambungan oke, keramik. buat sambungan keramik ya. Sambungan keramik itu kan ada yang mortar, ada yang apa namanya epoksi. Nah Epoksi. ini yang tipikal yang epoksi. Oke. Itu kenapa Aplikasi. dia bisa dua gitu Mas? Apa Oke. namanya ada dua tabung gitu ya? Karena memang dia dua komponen. Epoksi itu harus ada dua komponen. Kalau dia epoksi hanya satu komponen itu Nggak akan bakal setting. lengket. Oke. Gitu. Jadi epoksi itu harus ada komponen resin dan hardener untuk dia menjadikan satu kesatuan. Iya. Gitu. Memang terkadang terima kasih. Saya pinjam. Dia gunnya seperti ini nih. Oke. Ini kalau anak-anak ngelihat disangkanya mainan tembak-tembakan nih, gitu kan. tembak-tembakan Tuh kan. air ya. Tembak-tembakan air atau apa gitu.
Takutnya mereka kesini bawa anaknya mau belinya ini, gitu. Karena buat Jadi ya tembak-tembakan, tembak-tembakan nanti. gitu. Ini unik juga gitu ya Oke. alatnya. Ini untuk alatnya juga tersedia di Ultraschem atau enggak nih Mas? Ada, cuman memang ini tidak banyak Oke. karena apa namanya? Biasanya tukangnya juga sudah punya gitu. Oh Yang iya. dibelinya yang ininya Oke. gitu. Jadi tinggal beli beli apa namanya? Si Lemnya aja. namanya Ultratel Growth EP. Oke. Kalau nanti sobat-sobat datang sini cari, silakan namanya Ultratel Growth EP. Oke. Untuk sambungan apa namanya keramiknya, natnya yang bukan mortar tapi yang epoxy base Oke. gitu. Boleh Mas minta tolong? Ya, sorry. Oke, gitu teman-teman. Pokoknya buat kalian yang penasaran, yang mau tanya-tanya, langsung aja tanya. Lihat di kolom komentar, nanti bakalan kita jawab, bakalan Mas Imam jawab. Oke, Ya, lanjut lagi ya Mas. ya. Ini kayak, lihat nih, aku lihat ada kayak market nih Mas ya. Market boleh kita lihat Apa nih? lihat market dari Ya, sini. Kita ini saya kayaknya ini nggak bisa nggak dibuka bisa ya. dibuka ya. Ya, tapi bisa Ya kelihatan oke ya. lah, kita Oke, lihat dari samping. bisa dilihat ya. Ini adalah market gambaran untuk roof garden atau roof system. Oke. Jadi bangunan sobat semua, kalau misalnya atapnya itu mau untuk ada tanaman-tanaman, Hmm, bukan tanaman biasa, ya. bahkan yang ada akar-akar, kita punya sistemnya, Oke. waterproofing system. Jadi bukan satuan. Oke. Jadi ada mulai dari bitumennya, Hmm, membrannya, drain seal-nya, ya. geotex-nya, semua itu satu sistem yang ada. Gitu. Oke. Sih. Terus ini Oke. juga ada namanya membran HDPE. Ini teraplikasi di area basement. Mungkin Oh, ini jarang sekali di rumah. iya. Ini lebih banyak di Building bangunan-bangunan. yang bangunan yang lebih Betul, besar ya. betul. Termasuk salah satunya yang baru kami selesaikan juga di dekat sini, di dekat OKB. Ada satu bangunan menggunakan waterproofing yang jenisnya seperti Oke. ini. Gitu. Jadi tanah, Oke. lalu ada land konkritnya. Land konkrit itu kalau bahasa umum apa ya? Kayak plesterannya dulu Oke. sebelum pengecoran. Sebelum pengacara nanti. Ini kita gelar di atasnya, baru pengecoran Oke. masuk. Gelar Gitu. membrannya ya Mas ya. Ya, Oke. istilah dalam bahasa Inggrisnya mungkin dibilang adalah pre-applied gitu. Oh. Ini dipasang pas sebelum bangunan itu dibangun ya berarti Sebelum semuanya. dibangun. Betul. Oke. Jadi ternyata Di eh, di apa ibaratnya kita nyiapin dulu fondasi ya mungkin ya. bukan pondasi, apa namanya kayak sarungnya. Oke. Jadi betonnya akan dilindungi oleh sarung itu. Oke. Jadi Gitu. nggak bakalan gerak atau misalkan bakalan retak Nggak, atau bakalan ini. Oh, aman, aman. ini Kan aman kita ya. tahu kantong kresek aja Hmm. ditanam di dalam tanah sampai sekian puluh tahun di Nggak luar bakalan. masih utuh. Iya. Itu Oke. tebel berapa sih? Iya. Gitu. Oke. Ini tebelnya 1,2 mili Hmm. plus kandungan plastiknya itu biji plastiknya yang high density yang benar-benar tinggi. Jadi nggak mungkin dia akan terurai di dalam Oke. Oke. beton. Jadi lebih Gitu. awet-awet banget ya. Yes. Oke, kita geser lagi. Oh iya, Boleh. kita Ultrachem punya 2 boot loh. Iya. Itu Langsung, dia. bukan cuma Jadi nggak satu. cuma satu, kita punya 2 booth di sebelahnya. Oke, kita langsung masuk ke booth keduanya Mas ya. Nice. Oke. Nih, Apa tuh Mas? ini namanya Ultra Spray. Oke, Nah, Ultra Ultra Spray misalnya gini. Expand. Ini saya kasih gambarannya adalah gini. Bapak Ibu rumahnya mungkin dulu pernah pasang atau pasang AC deh. Kan dia ngebolongin ya, Iya. ngebolongin dindingnya. Oh, iya. Tiba-tiba kok kayaknya enaknya AC-nya posisinya di sebelah sana deh. Oke. Geser. Digeser, dipindah Geser. gitu ya. Terus pertanyaannya itu yang bekas bolong, apa bekasnya gimana? Bolongnya ditutupnya pakai apa? Oke. Boleh lah. Namanya Ultra Spray untuk pengisi celah tersebut. Oke. Gitu. Jadi bisa memperbaikin cacat setelah diinstalasi ya, Ya, apa ya barang-barang elektronik yang ditempel di tembok gitu ya. betul. Entah itu AC atau misalkan masang TV biasanya kan pakai pakai board juga gitu ya. Nanti Ya, tutup pas aja mau pakai. dipindah, hasil tutup aja pakai Betul. Ultra Spray Expand ini. Yes. Tuh, teman-teman. Nah, Oke. terus ini nih yang tadi saya bilang. Ultra Tile Adhesive Oke. 403 adalah material tile adhesive tile on tile. Tile on tile. Oke. Gitu. Ya, gitu. Ini kayak ada contohnya di situ ya Mas ya. Ada. Ayo, Bisa kita lihat nggak Mas? ayo kita geser Oke, lagi. ya. Ini material apa namanya? Ada maket yang sudah terpasang juga.
Oke. Oke, Ya. ini kita bisa lihat pertama ada dari dinding, lalu dari apa namanya ada plesternya, ada acinya, ada waterproofnya juga nih. Oke, ya Jadi ini waterproof waterproofing ya. dulu, waterproofing dulu, terus ini gambaran kamar mandi ataupun kolam renang. Oke. Gambaran kamar mandi Area ataupun basah ya Mas ya. betul Area area basah. basah. Jadi dinding, terus kita waterproofing yang cementitious, warnanya memang seperti ini, warnanya abu-abu, habis itu dikasih plester dan perekat keramiknya. Oke. Gitu. Ini seperti ini. Dan ini untuk yang kalau ketemunya yang sama ubin. Oke. Nah, yang Grotile EP tadi ini teraplikasinya kurang lebih hasilnya juga seperti ini nih. Ya, Oke, rapat banget ya Mas ya. rapat. Rapat banget dan nggak Gitu. ada gap sama sekali. Gapnya ya masih ada Masih ada lah, ya, tapi cuman kecil. kecil ya. Jadi kelihatannya kayak nggak ada gapnya gitu ya. Hampir Oke. tidak kelihatan. Oke. Nah, ini juga sebagai contoh bukan cuman keramik, tapi yang tipikalnya seperti ini yang kayu-kayuan Iya. juga bisa Bisa ditempel dipasang. dengan perekat tersebut. Oke. Jadi Yes. cara proses penempelannya itu sebelumnya langsung dipasang dulu ultratile adhesifnya, baru Betul, tempel ini betul. apa namanya keramik atau apa namanya Iya, kalian lainnya. apapun tipikal finishingnya. Oke. Gitu. Itu ini juga ada nih yang tadi yang disebut Ini yang hampir Mas sama Imam, kayak kayak marmer-marmer. marmer. Jadi kalau misalkan kamu mau apa ya masang lantai marmer tapi dengan harga lebih ekonomis, bisa nih ganti apa namanya ganti Mm-mm. jadi ini ya, apa tadi Mas? Sorry Mas. Ini namanya epoxy Epoxy motif. motif. Mm-mm. Itu epoxy Mm-mm. motif. Oke, ada pertanyaan nih Mas dari dia laki. Ultra Champ sama No Drop bagusan mana untuk kebocoran Mas? Oke. Um, Non-drop ya termasuk orang yang bagus, produk bagus. Kami punya pasarnya masing-masing. Gitu. Oke. Kami punya pasarnya masing-masing dan dibandingkan dengan teman kita itu, Iya. um, secara quality sama. Oke, secara kualitas. Semua sama. Semua sama, tapi marketnya di lapangan yang berbeda. Oke. Gitu. Kami punya market yang lebih luas dan juga klasifikasi yang di atas, lebih high end. Gitu. Itu. Dan yang paling dibanggakan ya ini kan emang produk dari Indonesia itu sendiri gitu kan, Yes. produk lokal. Jadi harus kita juga harus bangga nih sama produk-produk asli dari Indonesia gitu, Iya. teman-teman. Gitu. Gitu. Ini juga ada nih ya. Ini sama seperti yang tadi kita Iya. lihat. Nah, ini yang Ini apa spray. ya? Oke. Espan tadi yang Oh, yang tadi untuk pasti isi celah. Oke, dia Semprot hasilnya kayak gini. oke bentuknya kayak silikon ya. Kayak busa. Oh, iya, kayak busa. Busa gitu ya. Oke. Nah, Oke. nanti Jadi tinggal habis itu tinggal tutup. Oke, jadi tinggal Gitu. tutup, tinggal Di dilapisin pakai plester semen aja. atau Oke, Gitu. plester. Oke, ini juga tadi udah ditunjukin ya untuk Sudah grouting, ada ini nut-nut yang versi apa namanya yang mortarnya. Oke. Yang versi nut, yang versi mortar. Oke. Tapi ini teksturnya beda, Mas? Atau sama? Karena ini kayak kelihatannya lebih mulus nih ya. Oke, karena kan beda. Ini yang mortar, ini yang epoxy. Oh, gitu. Yang epoxy akan lebih mulus. Hmm, Sengaja kita tebelin supaya kelihatan. Oke. Gitu. Tapi sebenarnya bisa lebih rata kayak yang Lebih tadi rapat ya. kayak tadi teraplikasi gitu. Karena kalau ini juga nanti nggak kelihatan, Nggak tahu dong nggak produknya. tahu. Iya, benar, Mas. Ah, Oke. gitu. Itu, teman-teman. Oke. Oke, ini ada banyak lah gitu. Ada banyak banget produk-produknya di sini. Tadi kalian udah nemuin juga ada sealant, ada apa namanya waterproofing, ada mortar segala macam itu lengkap banget ada di sini di OKB Galeri di Yes. Ultra Champ gitu. Ultra Champ. Mungkin kita bisa balik lagi Mas ke tempat Ayo, semula, kita kita balik, lanjut lagi, gitu. kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Ya, oke. Sebelum lanjut nih Mas, ini Apa tuh? Mas? Ini kayak pedang samurai nggak sih? Oke. Bener. Nih sobat Ultra Champ yang kalau datang ke sini bawa anaknya pasti akan seneng. Tadi ada tembak-tembakan, Ada tembak-tembakan, ini ada pedang-pedangan. Oke. Pedang-pedangan ini adalah salah satu alat untuk menyambungkan material PVC yang tadi. Oke. Mungkin saya sedikit bisa kasih gambaran kayak gini. Oke. Ini kan ceritanya misah. Iya. Gimana caranya nyambunginnya gitu. Jadi dengan pedang ini nanti dia kita lelehkan di sini. Oke. Jadi panas ya pedangnya Mas, ya? Sudah panas, karena ini ada listriknya gitu ya. Oke. Nanti setelah panas baru kita tempel. Tempel. Mereka jadi Oke. satu. Oh, Untuk gitu. jadi
mereka jadi satu kesatuan. Oke, jadi itu fungsinya teman-teman buat nempelin Betul. PVC-nya ini ya, Buat PVC-nya itu. oke, buat jadi water Gitu. stopnya. Oke, Gitu gitu. ada pedang, terus ada tembakan, Tembak-tembakan ini ramah ramah anak juga ya Mas. Jadi ramah kalau anak misalkan jadinya. mau anak semua datang sama anak-anak itu juga nggak apa-apa Boleh gitu teman-teman. gitu. Oke, kita balik lagi ya Mas ke Oke, sip. Kita semula. duduk lagi ini Ya. kita taruh dulu. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya Mas. Buat teman-teman yang mau nanya lagi silakan nanti bakalan Mas Imam jawab ya Mas ya. Oke. Sini ada pertanyaan dari Ipo Sulastri. Mas, harga semennya berapa? Oh, harga-harga produk-produk ya kita belum spill harganya ya. Oke, spill harga. Iya, Iya, oke. oke. Oke, spill harga nanti enaknya sih datang. Oke. Yang pasti sebagai gambaran adalah harga kita akan lebih kompetitif dibandingkan yang lain. Oke, tuh. Akan lebih kompetitif gitu. Lebih detail karena ini ada banyak, saya nggak mungkin sebutin satu-satu. Datang aja, nanti kita kasih harganya gitu. Ya, tuh. Siapa tadi namanya Lastri. Kalau misalkan penasaran sama harga-harganya datang aja dulu ke OKB Galeri ke boothnya Ultracem. Nanti kamu bakal dijelasin nih sama promotor Ultracem untuk Yes. harga-harga produknya, bener ya Mas ya? Betul Oke. sekali. Ada lagi yang nanya nih dari Hamba 840. Oke. Mas, apakah epoksi bisa diaplikasikan sendiri tanpa bantuan aplikator? Apakah epoksi ini hanya bisa diaplikasikan pada area beton saja? Oke, saya mungkin jawab yang kedua dulu. Oke. Apakah epoksi hanya bisa di area beton? Sebetulnya di area apapun bisa. Oke. Hanya saja nanti peruntukannya untuk apa? Misalnya, kenapa harus beton? Karena untuk parkiran mobil. Oke. Dia epoksi harus punya daya dukung juga yang tinggi. Terus kalau misalnya untuk dinding, dan itu sifatnya sementara gitu ya, bukan yang permanen. Iya. Kan pasti pakai GRC atau sejenisnya Iya. gitu ya. Nah, itu catnya pakai cat epoksi ya itu nggak ada masalah. Bisa. Oke. Begitu bisa gitu. Problemnya adalah jangan untuk daya dukung karena tidak mungkin Iya. gitu. Nah, pertanyaan yang pertamanya adalah apakah aplikator atau bisa dikerjakan sendiri gitu. Ya. Ya. Kalau untuk epoksi standar-standar aja, warnanya begitu-begitu saja. Sebetulnya prinsip aplikasinya sama seperti mengecat. Oke. Sama seperti mengecat, tinggal campur komponen A dengan komponen B, diaduk dengan waktu yang sudah ditentukan karena ada beberapa karakter itu beda waktu. Setelah itu diaplikasikannya seperti orang mengecat, pakai kuas, pakai roll, gitu ya. Gitu. Memang ada beberapa kriteria yang harus menggunakan tenaga ahli. Oke. Harus hasil aplikasinya smooth, harus rata, warnanya nggak belang. Iya. Pingin yang ada tekstur atau bahkan motif, mau tidak mau itu menggunakan orang yang punya keahlian. Oke. Gitu. Jadi better sebenarnya lebih baik kita minta suruh orang buat yang lebih ahli yang buat aplikasiin epoksi ini gitu ya Mas. Tapi kalau misalkan kamu udah ahli gitu ya bisa aplikasi sendiri nggak apa-apa gitu ya Mas. Iya. Oke, lanjut ya, ada pertanyaan lagi dari Feni Post. Ada cat anti rayapnya nggak ya Mas? Baik, ini banyak sekali yang bertanya ke kami masalah anti rayap. Dan ini menjadi satu masukan. Ternyata demand-nya untuk anti rayap ke kami khususnya banyak sekali. Ini jadi masukan bagi kami karena saat ini kami belum ready untuk anti rayap. Tapi ternyata banyak yang meminta. Itu. Mungkin jadi nanti ke depannya nanti Ultracem bakalan launching nih produk baru yang anti rayap ya Mas. Iya. Itu. Oke. Nice info Mas, terima kasih. Yes. Oke. Ada lagi yang mau nanya nih? Yang mau nanya langsung aja komen di kolom komentar, nanti bakalan dijawab sama Mas Imam. Gitu. Kalau misalkan belum ada yang nanya, biar saya dulu nih yang mau nanya. Boleh. Gimana? Oke. Pertanyaan terakhir nih lah ya Mas ya. Kan Ultracem ini kan berkomitmen buat memberikan solusi kimia konstruksi yang komprehensif nih untuk building yang bangunan yang besar atau misalnya rumah, pabrik, infrastruktur dan lain-lain. Nah, kalau untuk dari Ultracem sendiri itu
kan emang udah di apa ya, udah ada dari apa dari 2000-an itu sampai sekarang mungkin udah 20 tahun lebih ya umurnya Ultra Champ ini. Untuk kedepannya itu ada nggak sih Mas nanti apa ya produk atau misalkan hal yang mau dikembangkan, yang mau digaungkan oleh Ultra Champ sendiri ke depannya gitu. Mhm. Bisa nih di spill dulu gitu, spill di tipis-tipis dulu gitu. Oke. Jadi kita akan terus berkembang. Hmm, Kalau kita stagnan pasti akan jatuh. Oke. Karena hanya itu saja. Ya. Jadi kita akan berkembang terus mencari kebutuhan-kebutuhan di lapangan. Sudah ketahuan. Tadi itu adalah Iya, salah satu salah yang satu ya. sudah banyak sekali yang bertanya, Oke. Ultra Champ punya nggak anti rayap katanya Iya. gitu ya. Iya. Memang kita saat ini belum punya, tapi ya barangkali itu yang karena demandnya Hmm, apa namanya sudah mulai banyak, hmm, mungkin hmm. itu yang akan kami coba Ya. untuk persiapkan. Oke, jadi so far sebenarnya banyak ya yang mau di apa namanya mau di eh, produk-produk yang mau di launching ke Ultra Champ, tapi mungkin Ya, itu perlu waktu dan prosesnya juga gitu ternyata. betul, betul, Oke, betul. kita udah apa namanya udah lumayan lama nih bincang-bincang ya Mas ya. Iya, Mungkin nanti bakal kalau misalkan teman-teman mau nanya langsung aja ke KB Galeri di Ultra Champ. Nanti bakalan ada promotor atau mungkin nanti ketemu sama Mas Imam di sini buat tanya-tanya produk-produk yang ada di Ultra Champ. Mungkin untuk sesi brand berbicara hari ini kita sudahin dulu ya Mas ya. siap. Saya bilang terima kasih Sama-sama. banyak atas insight-nya, atas apa namanya, atas informasi-informasinya karena Ya, mungkin informasi ini yang bakalan penting banget dan juga bakalan dicari-cari sama teman-teman kita di teman-teman Instagram kita atau yang lainnya gitu. ya, oke. Oke, buat teman-teman di sini sebelum saya mau tutup acara ini, pokoknya datang dan langsung datang ke booth Ultra Champ di OKB Galeri karena nanti kalian juga bakal ketemu